Ya. Mau lanjut sedikit silakan sebelum teman-teman yang lain silakan. Oke. Pak Fajar kita beri dulu Pak Tes selesaikan, oke? List. Ya, saya. Maaf, listo itu artinya oke, silakan begitu. Nanti teman-teman kadang satu dua kata Spanyol kami dua baku keluarkan. Oke, maaf, lanjut. Iya, saya sudah di kondisi kembali kepada rumah seperti topik yang disematkan ini, Pastor. Makanya saya memberanikan diri untuk memberikan kesaksian ini. Oke, Pak Tes, bagaimana reaksi ibu? Bayangkan reaksi dari keluarga. Saya mau tanyakan itu juga, Pak Tes. Oh iya, mantap. Sama, Ibu dan anak-anak, bagaimana reaksinya? Iya, jadi memang kita menikah di gereja Katolik ya. Memang secara administrasi tidak pindah, tapi karena memang selama 10 tahun itu nggak terasa sebenarnya saya berpindah-pindah ya. Begitu saya pulang dari Israel itu, ya keluarga bertanya, ini nggak salah nih kita ke gereja Katolik. Karena memang saya dalam penilaian, jangankan penilaian anak istri, penilaian diri saya juga, saya sudah istilahnya dalam sebuah gereja yang ini gitu loh ya. Tapi pulang dari Israel itu membuat saya 180 derajat langsung berbeda kan gitu ya. Berbeda, saya dalam posisi yang seperti itu, Pastor. Posisinya katanya, untuk apa juga saya pamit ya. Saya sama sekali langsung berubah. Nah, keluarga besar saya, kakak, abang, mereka Katolik. Dan memang itu juga yang mereka perdebatkan selama ini ya. Artinya kalau dari pihak saya ya senang, ya kan, senang. Kemudian dari pihak keluarga istri merasa kaget, kok bisa gitu ya katanya, kok bisa gitu ya, ya kan? Saya dalam posisi nggak perlu dijelaskan gitu ya, nggak perlu saya bercerita, ya, tinggal saya bilang aja. Pulang dari Yerusalem, ini yang membuat saya seperti ini. Artinya, yang ingin saya sampaikan kepada keluarga saya, dan mudah-mudahan kepada teman-teman di sini yang Katolik, perjalanan iman ke Yerusalem itu penting, karena disitulah semua bukti sejarah. Pak Tes. Ya. Ini tema ini penting nanti. Mungkin nanti kita jadikan sesuatu nanti besok-besok. Pak Tes nanti bisa tuliskan satu halaman rangkuman dari kembali ke rumah. Sofi, engkau juga ya, saya minta ya. Nanti bisa kirim ke saya Pak, karena itu saya butuh untuk disisihkan di rindu rumahmu, rindu pulangku Pak. Nanti ya besok-besok lah. Oke. Silakan. Oke, Pastor, nanti akan saya coba buatkan dalam suatu summary ya, secara singkat pointer-pointersnya ya. Kembali lagi yang ingin saya sampaikan, saya sangat dalam di sini saya dalam posisi bersuka cita gitu loh. Gak bisa saya tahan sukacita saya untuk bersaksi ya kayak gitu. Kalau di chapel tadi itu saya mendengar karena topiknya berat sekali ya, teologis lah ya kan. Tapi kalau ini kan karena topiknya adalah pengalaman, kesaksian lebih tepatnya, saya mencoba menceritakan ini kepada teman-teman semua di sini, dan saya sangat bahagia sekali, sangat bahagia. Jadi setelah misa saya berdoa, saya mengajak anak-anak saya, istri saya berdoa di depan Bunda Maria, patungnya. Saya nggak malu lagi, walaupun ada orang bilang menyembah patung, biarkanlah ya, karena mereka tidak tahu perannya Bunda Maria itu seperti apa, dan mereka semacam kisah yang hilang ya, karena begitu mereka akan melihat bukti sejarah itu, dia akan melihat patung Bunda Maria semua di gereja yang dikunjungi.
Jadi kalau kalau ada orang mengatakan pengikut Kristus, kalau mengabaikan Bunda Maria, saya juga melihat beberapa komentar-komentar ya di beberapa gereja lah, kita nggak sebutkan lah gerejanya. Pemanggilan Bunda Maria itu juga gimana ya, nggak sopan. Contoh, si Maria adalah, ini kok nggak sopan ya? Jangankan Bunda Maria, ibunya Tuhan, ibunya saya dibilang si nggak sopan. Jauh sebelum ini saya sudah melihat ketidaksopanan. Nah, semua ini yang benar-benar sempurna, agama yang sempurna menurut saya ya, menurut saya hanya Katolik. Demikian Pastor, sama Oke. teman-teman yang Terima kasih kita Mantap, ucapan Pak. Mantap. ucapan syukur. Luar biasa. Marcel engkau siap Lukas 10 Siap, Romo. ayat 21 sampai 23. Ya, 21-23 nanti kita tutupi ucapan syukur Pak Tes ini dengan ucapan syukur Yesus setelah para rasul pulang, setelah para rasul balik dari misi. Apa kata Yesus? Silakan. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Ayat 23-nya. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepadamu. Sudah, selesai. Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Artinya para rasul melihat semua tentang Yesus. Dan pasti yang mereka lihatkan tentang Yesus itu, mereka ekspresikan di dalam ajaran mereka, di dalam gambar mereka, di dalam pahatan mereka, di dalam doktrin dan ajaran yang mereka ajarkan. Jadi bertekunlah, setialah kepada pengajaran para rasul. Ini loh, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Betul, Pak. Yuk. Ya Pak Tes, bagaimana atau sudah? Kita serahkan kembali ke Deut. ya. Sedikit lagi closingnya nih. Silakan. Jadi karya Tuhan Yesus itu sempurna, nggak ada yang kurang. Dan wujud kesempurnaannya itu hanya di Katolik. Ini closing saya. Terima kasih. Mantap. Terima kasih Pak Tes, sangat luar biasa. Ya, Pak Tes juga telah melakukan ngeribut pemikirannya ya, pemikirannya dan kembali kepada ajaran dan agama yang benar ya. Setelah sekian lama 10 tahun luntang-lantung di luar, akhirnya kembali lagi dan kita sangat bersuka cita ya atas kembalinya Pak Tes ke dalam gereja yang satu, Kudus, Katolik dan Apostolik. Oke, untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Silakan. Atau ada yang ingin naik? Atau Opa Jeff? Atau iya, Romo Jeff, silakan menyampaikan sesuatu. Silakan. Atau Sofi mau tanya langsung ke Pak Tes, silakan. Oke. Ya, selfie Pak Tes, salam kenal. Kesaksiannya Pak Tes itu makin memperkuat karena kan kalau saya pribadi kan dari sana, tapi kalau Pak Tes kan dari Katolik, kemudian macam berpiknik di sana, merantau ke sana, akhirnya kembali lagi pulang, sangat menguatkan. Terima kasih Pak Tes. Sama-sama. Kalian orang Manado, jadi dia bilang pakai pasiar seperti itu, son apa kan? Sofi, oke. Sofi ini dari karismatik Pak, dia lagi mistagogi untuk ke Katolik.
ya. Jadi saya berkelana itu 10 tahun itu bukan istilahnya hilang dari peredaran. Saya masuk gitu loh ke komunitas, bukan hilang dalam pergaulan gitu loh. Artinya itu mungkin relatif gampang ya kalau kita nggak terkontaminasi gitu ya. Ya, hilang begitu aja. Tapi saya dalam komunitas yang lain. Ya, dalam komunitas yang lain. Nah, perjalanan ini, kesaksian ini pengalaman pribadi ya, perjalanan iman saya. Ya, jadi harus saya sampaikan ini. Dan memang harus berbeda. Nggak bisa sama. Tidak bisa sama, Pastor. Tidak bisa sama. Setidak-tidaknya pendapat pribadi saya, iman saya bilang kayak gitu. Kalau sama, saya tidak akan di room ini. Karena tidak sama, harus ada perbedaan, nggak bisa disamakan. Yang ditunjuk, diangkat langsung oleh Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, inilah yang secara turun-temurun pewarisnya ada Bapak Suci Paus. Dan memang harus ada garis warisan itu, nggak bisa. Mungkin yang lain bisa tahu, tapi dia bukan pewaris. Yang lain bisa saja mengeksplor kitab suci, ayat firman, tapi dia bukan punya otoritas. Sampai-sampai saya tadi berpikir gini, nanti kalau kita kembali ke surga, begitu kita dipanggil oleh Bapak, mungkin Tuhan, ini pengalaman saya berpengalaman saya ini, mungkin nanti Tuhan Yesus akan menanyakan ke Bunda Maria, ini layak masuk surga nggak? Kan gitu ya, bahasa sederhana aja ya. Mantap. Iya. Karena Pak Tes kalau Ya Pak, karena dia ada di samping kanan ya. Bantu dulu, Mazmur 45 ayat 9. Siapa yang ada di samping kanan Sang Raja? Siap. Mazmur 45 ayat 9 ya, Pater. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana, dari istana gading permainan, kecapi menyukakan engkau. Lanjut. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja di sebelah kananmu, berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Permaisuri. Pak, permaisuri ada di samping kanan, Pak. gimana, Pastor? Permaisuri ada di samping kanan Sang Raja. Jadi dia pasti tanya, Berarti benar. Pates, dia pasti tanya. Imajinasi saya benar ya. Ya benar. Secara biblis dia ada di samping kanan. Dan tugas yang Sang Raja tugas permaisuri itu, tipologi tugas permaisuri ada di 1 Raja-Raja 2 ayat 19. Bagaimana ibunya Salomon pergi untuk menyelesaikan perkara orang lain, dan apa yang dilakukan Sang Raja kepada ibunya. 2:11 ya, Pak? Pater. 1 Raja-Raja 2:19. Oh, 2:19. Oke. Betseba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Oke, tahan. Betseba mamanya Salomon, Sang Raja, pergi menghadap Raja untuk menyelesaikan Adonia, perkara orang lain punya. Ya. Apa reaksi dari Sang Raja? Lalu bangkitlah raja mendapatkannya serta tunduk menyembah kepadanya. Tunduk Haleluya. menyembah. Lalu apa yang Kemudian sekarang? Duduk sebelah kanan atau tidak? Kemudian duduklah ia di atas taktanya, dan ia menyuruh meletakkan kursi untuk bunda raja. Lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. Mantap. Haleluya. Haleluya. Oke, Pak Tes. Lanjut. Opa mau tambahkan? Silakan. Pak Tes, Romo boleh bertanya ke Pak Tes? Silakan. Karena ini kesaksian itu, jadi langsung bisa tanya langsung. Nah, Pak Tes, kalau boleh tanya, pertama kali Pak Tes itu ke Malaga, ke gereja sana, apa
lewat KKR atau ada ajakan atau bagaimana? Ya, ini pertanyaan menarik ini. Ini bisa salah ngomong, saya bisa bedanya. Enggak, soalnya saya kalau di apa yang lama itu kan juga pelayan KKR, jadi memang visi misinya juga untuk merangkul yang dari salah satu dari Katolik, memang untuk dirangkul, untuk ditarik begitu. Karena dulu begitu memang cara mainnya lah bisa dibilang. Ya, jadi memang seperti yang saya jawab, Romo ya. Iya, karena pertanyaan untuk Pak Tes, jadi saya tidak bisa jawab karena saya belum ada pengalaman, Pak. Oke. Jadi faktornya sangat kompleks ya. Yang pertama tentu misi untuk menarik itu, saya membenarkan itu ya. Siapa tadi penanya ini? Mbak Ber. Pak Sofia. Ya. Apalagi sosok tokoh publik itu lebih value-nya lebih tinggi lagi ya. Nah, memang untuk yang namanya marketing ini, bahasa saya marketing ya. Ya, marketingnya harus menarik. Ya, sama kalau umpamanya dalam bidang bisnis juga. Saya analogikan ya, bukan menyamakan ya, supaya kita punya bayangan yang sama. Harus menarik, kalau nggak menarik nggak tertarik. Setuju nggak? Setuju, harus ada brand. Nah, menarik itu adalah bagaimana mengeksplor isi kitab suci, karena memang ini masukan juga ya, Romo ya. Artinya mungkin kita dalam ke gereja itu perayaan Ekaristi itu kan karena kita harus menyembah. Jadi untuk mengeksplor kitab suci itu, ayat-ayat itu terkadang mungkin faktor loudspeakernya kurang memadai dan lain sebagainya, banyak faktor lah. Artinya ini juga menjadi sisi yang harus dimasuki yang ingin menarik Katolik, karena memang Katolik ini mereka identifikasi adalah lemahnya di sini, ya kan. Kalau mau membuat marketing kan harus kita lihat kekurangannya si produk ini saya mengambil ini kan ya. Kemudian faktor yang lain, saya kebetulan saya juga berkepentingan untuk mengenal semua masyarakat ya. Mengenal semua masyarakat artinya saya masuk ke gereja ini tadinya ya semacam kunjungan lah gitu. Dan tiba pada suatu kondisi bahwa ya nyaman juga ya kan kayak gitu. Nyaman juga. Bayangkan Mbak ya 10 tahun ya. 10 tahun dan bukan 10 tahun ini duduk yang di belakang, duduk depan. Di depan ini maksud saya Alkitabiah. Berarti penyumbang terbesar juga dong, Om. Setidaknya perpuluhan itu semacam kewajiban. Saya sudah di level itu. Ya. Ada yang saya ada. Artinya semua itu saya merasakan, oh iya ada mujizat. Karena memang untuk menyaingi kan harus itu. Ya. Nah, masuk ke KKR apa segala macam, saya nggak sampai lah ya. Tapi kegiatan minggu semua dan lain sebagainya, cara memuji Tuhan itu harus dengan bernyanyi, bersorak apa. Saya sudah sampai di situ, jadi kecil kemungkinannya ke Katolik.
Tapi Tuhan, tapi Tuhan, Berarti ya, tapi Tuhan menunjukkan itu semua setelah perjalanan ke Israel. Nanti kalau memang sekarang ini kan sudah banyak ya di TikTok, VT-VT banyak secara online maupun apa gitu menunjukkan itu gitu loh. Kita melihat oh Yerusalem kayak gini, ada spot-spotnya ini. Bisa, tapi begitu kita ke sana itu zaman Yesus hidup itu ya itu semua. Dengan adanya bukti-bukti sejarah, patungnya, ada gerejanya. Bayangkan kalau tidak ada itu. Bayangkan kalau tidak ada itu semua, terus kita mengandalkan Alkitab. Nggak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, saya termasuk orang yang... jadi perannya Thomas, Pastor, itu adalah peran yang duniawi, yang sangat perlu duniawi itu gitu. Pada saat Tuhan Yesus bangkit ya dari kubur, kan Santo Thomas kan bilang, benarkah kau Yesus Tuhan? Kalau benar coba tunjukkan. Ya pembuktian itu kan disampaikan oleh Tuhan Yesus itu dengan cobalah ya ada lubang di tangannya, di kakinya gitu ya, Romo ya kan? Halo? Pak Tes, Ya. kalau Pak Tes satu lagi Pak Tes. Ya. Berarti kalau Pak Tes 10 tahun kan syarat-syarat paling utama kan itu kalau di karismatik itu harus dibaptis ulang. Apa Pak Tes juga sudah dibaptis kembali atau oh iya? Sudah. Saya sudah di level itu kan itu kan bagian daripada perjalanan ziarah ke Yerusalem, ke Laut Mati, ke Galilea, ke Sungai Yordan, kemudian ke ini apa segala macam dalam grup yang non Katolik. Saya sudah di situ, makanya ini juga ya tadi yang disampaikan oleh Romo tadi itu ya, apakah rekonsiliasi ini ya penting. Saya apa sekarang apa yang menjadi aturan Katolik itu sudah, saya tidak ada no debat lagi lah. Saya sudah di posisi itu. Jadi kalau Romo tadi bilang harus ada rekonsiliasi, pengakuan dosa apa segala, yes. Dan saya menunggu itu mungkin minggu depan ini dia prosesinya Romo ya. Kalau minggu depan Om, beberapa dari paroki sih sudah mulai dari sekarang udah ada. Oh sudah mulai dari sekarang ya. Nah Di beberapa paroki ya. yes. Jadi intinya kayak gini Mbak. Apa yang menjadi aturan main Katolik itulah yang sempurna. Keyakinan saya bukan secara keyakinan lagi, bukan hanya sesumbar gitu loh, bukan. Saya kan sudah ada di grup yang lain ini yang sama menariknya apa segala macam. Karena apa? Karena beda dong penunjukan manusia dengan penunjukan Tuhan langsung. Harus beda. Anak raja dengan rakyat jelata atau bahkan dari apanya harus beda kan? Yang punya ahli waris itu harus ada. Jadi kan selama ini kan kita adalah pewaris. Kita adalah anak Tuhan, ahli warisnya Tuhan nih. Itu sudah, oh iya kita ahli waris. Tapi yang menunjuk siapa? Sama. Ya, banyak. Pemikiran ini enggak ini baru ini saya menemukan, saya menyadari lagi istilahnya seperti apa sih gereja Katolik. Saya menemukan, oh iya, gereja Katolik itu satu-satunya pemimpin agama dan kepala pemerintahan yang kemana-mana harus disambut dengan acara kenegaraan. Nggak bisa disambut begitu saja. Nggak harus acara kenegaraan. Bayangkan. Ya, Pak Tes, ingat bahwa
untuk menjadi paus itu perwakilan dari seluruh kardinal di seluruh dunia pergi ke sana. Satu-satunya dari sistem pemerintah yang kepala negaranya dipilih dari seluruh dunia. Melewati batas kenegaraan. Bayangkan kardinal dari setiap negara ditemukan di sana untuk dipilih jadi presidennya. Jadi itu satu-satunya yang sangat demokratis kan? presidennya dipilih dari seluruh dunia. Ya, demokratis sekali, dan memang itu ada pernah kejang-kejang juga. Ya seperti itulah, ya seperti itu. Nah, kembali lagi ya Pastor, kita bangga lah. Jadi tagline Katoliko keren itu, ya itu benar itu, bukan hanya sekedar tagline ya menurut saya. Sebentar Pak. Ada yang type di bawah penting kata kunci ini. Kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu. Tetapi Pak Tes, Gereja Katolik sudah sempurna. Bukan katanya Pak Tes, bukan juga kata saya. Gereja Katolik adalah kepenuhan dari Kristus. Kita baca ayatnya dulu ya Pak. 1 Efesus, bantu dulu Efesus 1 maaf. Deu atau Bruder atau silakan. Efesus 1 Apa Pak? ayat 22-23. Gereja adalah kepenuhan dari Kristus. Efesus 1. Konsentrasi di ayat 23 ya, teman-teman. Oke. Efesus 1 ya Pater? Ya, Efesus bab 1 ayat 22-23, konsentrasi di ayat 23. Siapa yang menjadi kepenuhan dari Kristus? Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala Gereja, dari ganti segala jemaat yang dengan ada. gereja. Oh ya. Dan dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Oke, dan gereja yang memenuhi semua dan gereja yang adalah kepenuhan dari Kristus harus Katolik. Katolik artinya totalitas, seluruh atau semua. Jadi ini sangat penting. Jadi Pak, buat apa lagi cari kepenuhan di tempat yang bukan dia dirikan, yang bukan tubuhnya. Jadi bagaimana Pak? Jadi tadi kali teman-teman bilang gereja sempurna, iya, Paulus sudah bilang sendiri bahwa gereja adalah kepenuhan, plenitud kalau dalam bahasa Spanyol nanti Pak Teropa jelaskan, sudah menjadi kesempurnaan, plenitud dari kepala itu sendiri. Jadi tadi ayat 23 sangat penting bahwa gereja adalah kepenuhan, gereja adalah tubuh tuh. Gereja adalah kepenuhan dari kepala, dari Kristus itu sendiri. Dari Kristus memenuhi semuanya di dalam gerejanya. Oke, hanya karena ada yang type di bawah makanya saya singgung sedikit ayat. Silakan, Om Pates, maaf. Iya. Jadi harus sempurna. Orang yang mengangkat Tuhan kok. Ya. Jadi Katolik itu tadinya dulunya saya berpikir universal, hanya makna. Fisiknya juga harus ada, Romo. Fisik gereja Katolik yang disampaikan dalam Alkitab itu yang mana? Ya ini gereja kita ini, gedungnya. Kita nggak bisa bilang oh gereja adalah bukan gedungnya, itu orang-orangnya. Yes, tapi mau di mana kumpul? Di mana itu yang menjadi orang melihat itu? Oh itu gereja Katolik. Nggak bisa hanya sekedar kumpul. Hierarkisnya Pak, dalam 1 Korintus 12 ayat 28, hierarkisnya harus kelihatan gimana. Kan itu persoalan di Luther Pak. Jadi pendiri Protestantisme, Luther menekankan gereja rohani, gereja spiritual. Dia menentang gereja hierarkis Pak. Dia bilang gereja yang sebenarnya adalah gereja spiritual yang didirikan ketika seorang membaca kitab suci. Makanya penafsiran bebas ini untuk mendirikan kitab suci itu karena itu doktrinnya Luther, bukan kitab suci. Tidak ada pendasar kitab suci bahwa setiap orang baca kitab suci dan dirikan gerejanya. Karena itu adalah ide doktrin dari Luther manusia itu yang katakan bahwa gereja yang sebenarnya adalah gereja religius atau gereja rohani yang dibangun, yang didirikan ketika seseorang membacakan kitab suci. Rusakkan nanti penafsiran semua, suka-suka dan dirikan gerejanya. Karena itu. Iya. Jadi selama ini kita menganggap
Tuhan nggak melihat itu. Jangankan fisiknya, tempatnya pun Tuhan tunjuk kan, di atas batu karang ini, pondasinya. Pak, ada Sebastian FM tanya taktanya di mana, gerbangnya di mana. Tolong dibantu dong. Roma 1 ayat 7, 1 ayat 8. Gereja mana, iman gereja mana yang sudah dikenal di seluruh dunia, tersebar di seluruh dunia? Ya. Dari baca dari ayat 7 8 lah Mas. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Di mana Allah. Marcel? Di Roma. Marcel di mana? Di Roma. Ada apa Roma? Sekarang ada apa dengan Roma? Lanjut. Yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Oke, Sebastian. Iman Roma di tahun 55-56 ketika ditulis Roma, surat Roma telah tersebar di seluruh dunia iman gereja Roma itu. Dan di mana taktanya? Orang selalu pergi memberi salam dan orang selalu pergi di mana ada takhta. Dan apa yang terjadi? Bab 16 ayat 16. Seluruh atau sebagian gereja pergi ke Roma untuk memberi salam kepada Roma. Atau seluruh gereja Kristus menyalami Roma. Bersalam-salamlah kamu dengan ciuman kudus. Salam kepada kamu dari semua gereja Kristus. Salam untuk kamu yang ada di Roma dari seluruh gereja Kristus. Tahun 55 saja sudah begitu. Apalagi sekarang. Kalau Sebastian tanya taktnya di mana, gerbangnya di mana, ayat-ayat ini telah menjawab. Silakan Pak Tes. Iya, jadi seperti yang saya sampaikan itu Romo, Tuhan itu sempurna, tidak ada sedikit pun celah, dan itu harus bisa dibuktikan. Jadi bukan cuma halusinasi angan-angan keimanan. Ya, memang iman adalah sesuatu, ya, bukti segala sesuatu yang belum terjadi. Tapi dalam kehidupan kita yang masih di dunia ini perlu ada pembuktian itu secara Lahir ya. peninggalan sejarah, bukti sejarah dan lain sebagainya. Kalau tidak itu nggak bisa dipertanggungjawabkan seperti yang lain-lain. Nggak ada saksinya, tidak ada buktinya. Itu jangankan di dunia roh, di dunia iman. Bapak Tes ada saksinya, istrinya di samping. Karena bilang tadi malam Roh Kudus bisik saya waktu saya tidur. Iya. Kan banyak yang bilang begitu tau? Iya, Roh Kudus iya. bisik saya waktu saya tidur. Kesian Betul. istri yang di samping tidak dengar. Betul. Nah, jadi Kalau istrinya. kembali lagi ya. Sampai di mana tadi ya? Jadi jangankan di kehidupan iman, ya, di kehidupan dunia juga orang nggak akan percaya kalau nggak ada bukti. Karena hukum pembuktian itu penting. Untuk membuktikan adanya Tuhan harus jadi manusia. Iya nggak, Romo? Ya, karena betapa besar cinta Allah, tapi dia mengekspresikan seperti apa? Mengekspresinya betapa besar kasih Allah kepada manusia, kepada dunia ini, dia mengutus anaknya yang dikasihi. Iya. Bukti nyata yang Bapak bilang, butuh bukti. Ya bukti kasih itu dia suruh anaknya datang. Betul. Kalau Nggak tidak, boleh, tidak ada Bapak. bukti. Nggak ada bukti. Bagaimana saya bilang saya mencintai istri saya, tetapi saya tidak pernah ke sana. Iya. Contohnya begitu kan? Dan kehidupan tata pemerintahan ini juga kan ada dalam dunia roh jahat, ya kan? Pemerintah mulai dari pemerintahan tertinggi dia punya pemerintahan juga kan gitu. Artinya struktur itu penting. Struktur itu harus ada. Kalau nggak carut marut. Nah, kembali lagi ya ini sukacita yang harus saya perdengarkan ini ya kepada teman-teman.
Ini satu lagi ya, imam-imam Katolik itu kita harus hormat, salut kepada yang memilih jalan hidupnya menjadi pastor ya, kayak Romo ini ya, suster. Walaupun selama ini kodratnya manusia harus beranak cucu katanya. Itu sempat itu menjadi, berarti Katolik itu nggak benar. Kenapa nggak mereka? Pak Tes, Ya. itu hati-hati dengan Mormon ya. Mormon itu pendirinya, dia baca kitab Kejadian beranak cucu dan bertambah banyak, lalu dia tafsir ayat ini, dia perbolehkan poligami dalam Mormon, Pak. Karena semua tafsir bebas tadi, Pak. Iya. Iya. Oke, Iya, lanjut. betul. Apa hanya untuk ganggu yang Mormon itu pikir banyak juga ya. Oke. Imam itu luar biasa ini ya. Luar biasa. Karena Katolik itu harus spesial, harus sempurna. Kenapa? Imamnya tidak berumah tangga. Karena kalau sudah berumah tangga, bagaimana mungkin dia fokus? Hanya imam Katolik yang memilih hidupnya tidak berumah tangga. Hidup membiara, menjadi romo. Ya. Artinya walaupun orang mengaku, yang lain mengaku orang mengerti isi Alkitab, tapi belum tentu dia mengabdikan diri kepada jalan Tuhan, pelayan Tuhan. Jadi ini yang mau saya sampaikan kepada teman-teman. Kita beruntung ya, imam-imam kita adalah imam-imam yang sudah mengikrarkan dirinya dalam kaul imamatnya. Ya, proses menjadi pastor juga memang enggak gampang. Selain daripada harus menuntaskan perkuliahan ya secara kurikulum, dia juga kan diuji benar nggak kesetiaannya, kan kayak gitu ya. Bisa saja dia menyelesaikan tapi nggak setia secara akademis, dia mengundurkan diri. Tapi ya itu hanya terjadi di Katolik. Ya, itu hanya Siapa terjadi. yang tidak menikah karena kerajaan Allah? Matius 19 ayat 12. Ya, Jadi mau bilang apa? Yesus sudah bilang begitu. Bilang ada yang menikah, ada yang tidak menikah karena kerajaan Allah. Yang mau bilang bagaimana lagi? Harus genapi nubuatnya juga. Kalau tidak nanti tidak menggenapi. ya, ya itu dia. Apapun yang saya sudah di posisi itu, Pastor ya. Saya sudah di posisi itu. Artinya, yes, Katolik. Kalau saya ditanya, the perfect, sempurna. Jadi kalau umpamanya ada ingin konsiliasi, penyatuan secara teologis, segala, sebenarnya nggak perlu Romo. Karena Oke, tapi ada satu namanya itu tugas Katolik juga untuk mempersatukan dalam pengertian. Kalau Katolik tidak ambil inisiatif untuk menggenapi nas Yohanes 17:21, semoga mereka semua bersatu. Nanti juga kita tidak menggenapi apa yang katakan Yesus. Tetapi posisi Pak T, saya kagum karena tugas dari Bapak menanti kapan anak-anak yang hilang pulang, kan Bapak? Iya, itu aja. Ya, dia tunggu sih ya, toh kalau kita tunggu kapan mereka pulang, toh seperti itu toh. Iya. Dan saya setiap misa itu bersuka cita, Romo. Bersuka cita. Ya, seperti itu, ini temanya. Rindu rumah, rindu pulang. Dan benar-benar rindunya itu karena sesuatu hal gitu ya. Ada perjalanan. Dan perjalanannya mahal sekali kan, harus sampai ke Israel dulu. Benar ya Pak. Berarti tidak gratis ya Pak, tidak mudah ya. Tidak mudah untuk sampai ke kesimpulan seperti ini. Bapak bisa bayangkan, makanya saya kalau orang sentuh Maria itu, Bunda Maria itu saya panas. Karena apa? Tanah yang disentuh oleh Yesus, dipijak oleh Yesus. Tanah dan tempat di mana Yesus, contohnya di gereja Kana contohnya. Tanah yang Bethlehem, tempat lahir Yesus, dianggap kudus dan dikatakan kudus.
bagaimana rahim yang menampung dia tidak dikatakan kudus. Iya. Contohnya hal kecil saja seperti itu. Tanah yang diinjaknya kudus, yang kalau dalam bahasa Spanyol ada lagu pisa porque apa yang diinjak oleh Yesus adalah kudus. Bagaimana tempat yang Yesus 9 bulan di sana? Apakah kotor? Itu kan lucu dalam pengertian Bunda Maria ini. Iya, enggak Oke, Pak. mungkin. Iya, ini sedikit ini. Iya, enggak mungkin Tuhan Yesus kan sempurna. Kalau saya punya narasi ya sempurna. Ya enggak, kalau dibilang apakah Bunda Maria berdosa atau ya kita mikir enggak mungkin Tuhan memilih orang yang berdosa. Betul, Bapak. Iya kan? Masa Itu standar logik. Tuhan Yesus? Kan itu sih nggak perlu diperdebatkan lagi. Oke, di dalam Lukas 1 ayat 35, anak yang engkau akan lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Masa si Bunda Maria kotor? Kan lucu. Kacau mereka tuh. Kacau. Jadi pokoknya Pater Jeff. Pater Jeff, gue sambung sedikit. Pater Jeff. Mereka tuh seperti begini ungkapan orang Amerika Latin. Susunya mereka minum, tapi sapinya mereka dikhianati. Mereka benci, oke. Mereka olok-olok. Tapi minum susunya. Susunya mereka, enak sekali Kurang susunya, ajar juga proteinnya itu. tinggi. Tapi sapinya mereka tuh hina-hina, dasar sapi gemuk, dasar sapi kurus. Itu yang mereka buat. Tapi minum susunya tuh rame-rame mereka minum susu. Mereka peras susunya, tapi tubuh yang menghasilkan susu itu mereka dihina-hinakan. Kan begitu. Jadi ya seperti logikanya Paman Tes kan masa sih untuk menjadikan rumah tempatnya Tuhan itu masa dia orang berdosa sih, masa sih kotor sih. Kita kalau kita mau menyambut tamu tuh pasti rumah kita harus bersih kan. Masa ini Betul, Tuhan betul. yang mau kirim anaknya nih ke dalam perempuan, masa orang kotor sih. Iya betul. Macam kita kan, ibu kita kan kalau dia mengandung kita pasti rahimnya pasti itu akan bersih kan, rahimnya ibu kita tuh. Ini nih rahim untuk tempat tinggalnya Tuhan. Coba pikir tuh jangan berpikir untuk menyerang orang, tapi berpikirlah untuk mengerti. Iya, betul. Jadi begitu, jadi logikanya begitu, jangan berpikir untuk menyerang orang, tapi berpikir untuk mengerti. Itu yang paling penting. Kalau semakin kita membaca kitab suci untuk menyerang orang, semakin kita kelihatannya bodoh. Iya. Kalau kita baca kitab suci untuk mengerti, memahami pesan kitab suci itu semakin kita pintar, tapi bukan pintar, tapi semakin kita bijaksana. Iya. Karena orang yang pintar belum tentu bijaksana, tapi orang yang bijaksana sudah pasti dia pandai itu. Iya. Nah itu harus kita pahami di situ. Jadi bacalah kitab suci untuk apa? Seperti Romo Cafe nih, dia hafal ayat itu bukan untuk menyerang, tapi memberikan kebenaran itu. Kami juga baca kitab suci, itu bukan untuk mencari kelemahan orang lain, tetapi untuk membuat hidup ini semakin dipenuhi oleh Roh Kudus, semakin dipenuhi oleh kebijaksanaan, dan akhirnya kita men-sharingkan. Seperti Paman Bapak Tes kan, 10 tahun dia tuh mencari, tapi mencari itu bukan untuk mencari kelemahan orang lain, tapi mencari mana yang benar satu Tuhan saya. Apakah ini yang benar, apakah ini yang tidak benar. Dan ketika menemukan ini yang benar, oke, saya pergi di situ. Tanpa menjelekan yang ini, tanpa menghina yang itu, bukan. Iya. Karena saya rindu pulang ini kenapa? Karena saya cinta yang tulus. Orang yang rindu itu karena cinta yang tulus. Iya. Tidak ada orang yang rindu karena benci. Tidak ada orang yang rindu karena jahat, bukan. Orang rindu karena apa? Dia mencintai Hanya ada dengan di lagu, tulus. Pater. Itu namanya rindu. Dari begitu, karena itu namanya rindu. Rindu itu karena cinta yang tulus. Masa saya merindu tapi serta menemukan dia langsung saya pukul? Masa sih? Betul loh Pak. Tidak mungkin kita menggunakan barang baik untuk merusak. Dan tidak akan pernah barang yang baik itu bisa merusak. Pas sekali itu. Ya Tuhan Yesus mengatakan sendiri kan di perumpamaan kan, tidak mungkin anggur baru dimasuk dalam kantong yang lama. Itu pertemuan Tuhan Yesus itu. Dan anggur lama harus disimpan dalam kantong yang lama, ya dibuang.
tapi anggur baru harus dimasuk dalam kantong yang baru supaya kualitasnya terjaga. Masa si Maria si kantong yang kotor sih? Iya, betul. Betul. Kan begitu. Betul. Jadi itu bagus tadi. Dari Romo Cafe bilang gereja kata apa kepenuhan, plenitude. Ya plenitude kan artinya itu kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya totalitas namanya. Kalau dalam bahasa dalam bahasa asing itu kan totalitas, kepenuhan, dari tidak lagi yang tersisa tuh. Kalau kita mau isi air dalam gelas kan, sampai air itu menetes keluar, tidak ada lagi ruang untuk isi yang lain. Itu artinya sudah tidak ada ruang kosong lagi untuk menyimpan yang lain. Nah, jadi situlah artinya dalam gereja Katolik itu seperti itu. Om Tes bilang tuh bahwa saya menemukan kesempurnaan. Kenapa? Setelah saya mengalami ini, ternyata ini yang sempurna. Kita kan memilih yang baik, terbaik, dan yang paling baik. Pasti kita memilih yang paling baik kan? Yes. Nah, dan yang kedua adalah ya pilih yang paling baik dan tentu membuat saya nyaman. Iya. Kalau saya tidak nyaman ya pasti saya akan mencari yang lain kan. Betul. Iya. Jadi bukan hanya sekedar terbaik tapi juga ternyaman. Iya. Ternyaman. Nah itu hanya rindu. Rindu kalau dalam bahasa kalau kita baca kitab Mazmur. Jadi Tuhan tuh merindukan Israel untuk kembali kan. Bahkan Tuhan Allah tuh merindukan orang Israel keluar dari perbudakan Mesir. Dia merindukan. Dia mengatakan, saya sudah mendengar jeritan bangsaku di Mesir. Musa, pergilah kamu ke Mesir untuk membawa saudara-saudaramu, karena jeritan mereka sudah sampai ke telingaku. Artinya apa? Artinya Tuhan tuh rindu umatnya untuk kembali. Maka dia berbuat sesuatu. Maka Paman Tes ini kan rindu itu. Rindu kenapa? Karena dia punya cinta yang tulus. Di mana dia menemukan cinta yang tulus itu? Di gereja Katolik. Maka dia mengatakan gereja Katolik itu sempurna bagi saya. Kenapa? Karena dia sudah mengalami itu. Kesempurnaan itu dia sudah alami 10 tahun. Nah sekarang sudah berada level yang berbeda. Totalitas, plenitude. Tidak lagi ruang kosong untuk diisi oleh orang lain. Hanya diisi oleh ajaran dan rahmat yang diterima dalam gereja Katolik. Nah, Bunda Maria juga begitu. Jadi Bunda Maria itu ya totalitas ya. Ruang hidupnya itu hanya untuk Allah. Maka dia mengatakan, jika aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku. Orang yang bisa mengatakan itu hanya orang yang dipenuhi, dikuasai oleh Allah. Tidak yang lain. Iya. Jadi kira-kira begitu tambahan dari saya untuk memperjelas dan ya membuat kita juga akan selalu bangga. Lalu yang kedua tadi, bagus tadi yang mengatakan bahwa ada gereja rohani. Gereja rohani itu hanya sebuah hayalan, itu hayalan fantasia kalau bahasa Melayu. Karena ada juga tren begini di sini, tren begini. Saya percaya kepada Tuhan, tapi saya tidak percaya kepada gereja. Saya bilang begini, saya bisa bilang dengan mereka, siapa yang mengajarkan kamu tentang kebaikan Tuhan? Siapa yang mengajarkan kamu tentang Tuhan? Siapa yang mengajarkan kamu? Siapa yang mewariskan kepada kamu itu iman yang ada? Kalau bukan gereja sebagai institusi yang kelihatan. Iya. Jadi begitu. Jadi bisa mengatakan, kita misalnya konsepnya Luther kan itu apa? Dengan baca kitab suci ya, saya sudah menjadi Kristen, Kristen rohani. Nah, tidak juga kan? Siapa yang mewariskan itu semua? Kalau bukan gereja secara institusi, maka Tuhan Yesus mengatakan, di atas batu karang ini saya mendirikan gereja. Artinya, di dalam gereja yang kelihatan inilah kamu akan bertemu dengan saya. Iya, betul itu. Kamu tidak bertemu saya di yang lain, tapi kamu di atas gereja ini, gereja fisik ini, kamu akan menemukan saya di sana. Dan saya akan hadir di sana dengan kamu. Disitulah kita akan berjumpa. Minggu lalu saya mengatakan bahwa gereja itulah ruang yang paling luas di dunia ini untuk berjumpa dengan Tuhan. Rumah yang paling luas, rumah yang paling indah untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus secara nyata di dalam gereja Katolik itu, di ruangnya itu. Iya. Betul. Kira-kira begitu. Betul.